Al-Baqarah ayat 142. Allah katakan, sayaqulu as-sufahaa minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkomentar dan berkata orang-orang yang sufaha, bodoh, orang-orang yang dangkal akal dan pikirannya, orang-orang yang picik pemikirannya, terutama dalam melihat dan menilai agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan oleh Allah dengan as-sufaha dalam ayat ini adalah kelompok-kelompok Yahudi. Jemaah muliakan Allah, ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan terjadinya perpindahan arah qiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Al-Masjidil Haram sampai pada saat kita hari ini. Bahwa dulu pada saat Allah Ta'ala mewajibkan ibadah salat, maka kemudian Allah tetapkan arah menghadap itu ke arah Al-Masjidil Aqsa atau ke arah Al-Baitul Maqdis. Adalah masjid yang pernah menjadi tempat bermulanya Nabi SAW melakukan perjalanan yang maha dahsyat, yaitu perjalanan Mi'raj. Al-Masjidil Haram titik awalnya, sehingga kemudian kedua masjid ini disebut oleh Allah Ta'ala berdampingan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Al-Masjidil Haram yang terletak di Makkah Al-Mukarramah ilal masjidil aqsa, dari sampai ke Masjid Aqsa yang terletak di Palestina hari ini. Jemaah dimuliakan Allah, terus menerus orang-orang Yahudi itu mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan cacian, hinaan, dan komentar-komentar negatif, komentar-komentar miring atas apa saja yang menjadi kerjaan atau perbuatan Nabi Muhammad dan umat Islam lainnya, termasuk dalam hal muhadath. Terjadi hijrah Nabi SAW 2 tahun setelah ditetapkannya kewajiban salat. Jadi kurang 16 bulan Rasulullah berada di Madinah. Terus menerus ocehan dan komentar miring itu tertuju kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Mereka berkata bahwa umat Muhammad dan Muhammad sendiri adalah orang yang tidak istiqamah, adalah orang yang tidak konsisten dalam ajarannya. Dia mengatakan bahwa syariatnya berbeda dengan kita, tapi kemudian dia menghadap ke arah yang sama dengan kita. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ucapan-ucapan yang menyakitkan inilah pada akhirnya membuat Rasulullah SAW berkeinginan supaya Allah Ta'ala mengalihkan arah menghadap tidak lagi ke as. Tidak ada kebencian Nabi kepada Masjid Al-Aqsa, tidak ada ketidaksukaan Rasulullah kepada Al-Baitul Maqdis itu. Rasulullah SAW sangat mencintai Baitul Maqdis. Nabi SAW sangat mencintai Al-Masjid Al-Aqsa. Bahkan ketika seorang budak perempuan yang bernama Maimunah adalah budak perempuan Rasul berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis, berilah fatwa kepada kami tentang Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Uktuhu fasallu fihi." Kata Rasulullah, datang kalian ke Masjid Aqsa itu, hadir kalian ke Masjid Aqsa itu, lalu kemudian salat kalian di dalamnya. Kata ulama di dalam kitab At-Tajul Jami' al-Usul fi Ahadits Rasul, apa manfaat kita datang, apa manfaat kita salat dalam Masjid Al-Baitul Maqdis itu atau Masjid Al-Aqsa itu? Untuk mengambil fadilah dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasulullah SAW pernah berkata, tatkala Nabi Sulaiman selesai renovasi kembali Masjid Al-Aqsa, maka ada 3 doa yang dimohonkan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Allah, jadikan hukum yang kuterapkan untuk memimpin masyarakat adalah hukum Allah, yaitu hukum Taurat atau hukum Zabur. Hukum-hukum Allah yang digunakan untuk menjadi dasar pijakan atau pedoman dalam memimpin masyarakat akan membuahkan hasil terbaik berupa keadilan. Karena memang salah satu yang wajib bagi seorang pemimpin itu adalah adil.
Dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah pernah disebutkan oleh ulama bahwa maktubun fi 'asa Musa. Nabi Musa itu punya tongkat. Dalam tongkatnya itu ada tertulis pesan-pesan. Di antaranya adalah pesan untuk para pemimpin. Apa pesan itu? Pesan itu berbunyi, Al-wali idza lam ya'dil bainan nas fahuwa wa fir'aun sawa. Seorang pemimpin kalau dia tidak berlaku adil di hadapan rakyat yang dia pimpin, maka jadilah dia sama seperti Fir'aun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, itu maka bagi orang-orang yang menyiapkan dirinya untuk tampil menjadi pemimpin, berhati-hati. Oleh karena tugas yang paling berat itu adalah untuk menerapkan keadilan di tengah-tengah orang banyak yang kita pimpin. Semakin banyak orang yang kita pimpin, maka akan semakin berat pertanggungjawaban kita. Maka kemudian Nabi Sulaiman berdoa di hadapan Allah, wahai Allah, jadikanlah hukum yang kupegang, jadikanlah hukum yang kujalankan ini adalah hukum supaya terrealisasi keadilan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat yang dipimpin. Yang memuliakan Allah. Kemudian di antara doa Nabi Sulaiman berkata, wahai Allah, tiap-tiap kali ada orang yang datang melakukan ibadah salat pada Al-Masjidil Aqsa ini, maka jadikan fadilah buat mereka, untuk mereka. Jadikan mereka terhapuskan dosa mereka seperti mereka keluar dari rahim ibu mereka. Untuk itulah kemudian kata ulama, penuhi kamulah Masjid Aqsa, lalu salatlah kalian berada di dalamnya, supaya kalian meraih apa yang menjadi doa Nabi Sulaiman, fadilah terampunkan dosa seakan-akan kita keluar dari rahim ibu kita. Memuliakan Allah, sebagaimana kita berdoa, Allahumma rzuqni shalah fil Masjidil Haram. Ya Allah, berilah aku rezeki salat dalam Masjidil Haram. Allahumma rzuqni shalah fil Masjidin Nabawi. Berilah aku salat di Masjid Nabawi. Allahumma rzuqni shalah fil Masjidil Aqsa. Wahai Allah, berikan pula aku salat, dapat menikmati ibadah salat dalam Masjidil Aqsa. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa illam ta'turu fasallu fi. Andai kata kalian tidak dapat hadir di Al-Masjidil Aqsa karena jauhnya jarak, karena mahalnya ongkos, lalu kemudian kita tak sampai datang ke tempat itu dan tak mampu untuk salat di dalamnya, maka fab'athu bi zaitin yusqaju qanadil. Datanglah kalian ke sana. Kalau kalian tak mampu untuk datang ke sana, maka kirimlah bantuan donasi, kirimlah untuk mereka minyak tanah yang digunakan untuk penerangan Al-Masjidil Aqsa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat itu Nabi sudah membangkitkan semangat umat ini untuk peduli terhadap Al-Masjidil Aqsa, untuk peduli terhadap Al-Baitul Maqdis yang hari ini terletak di wilayah Palestina, yang sama-sama kita tahu Palestina hari ini sedang habis-habisan dibantai dan ditindas oleh rezim Zionis laknatullah. Hari ini kita umat Islam adalah umat yang merasakan sakitnya karena saudara-saudara kita berada dalam tekanan dan penjajahan. Oleh karena itu maka merealisasikan dari pesan Rasul, al-mu'min kal-bunyan, kata Rasul. Orang mukmin itu bagaikan bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, dia saling mengukuhkan, menguatkan antara satu dengan yang lain. Andai kata kita tidak mampu berbuat dengan tenaga dan materi kita, paling tidak hadir memenuhi langit dan angkasa doa-doa kita. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi Palestina. Wahai Allah, bantulah orang-orang Islam yang tertindas di wilayah Palestina. Itu jemaah muliakan Allah, harapan kita mudah-mudahan Allah percepat kemerdekaan dan kebebasan negara Palestina dari himpitan penjajah Zionis Israel. Jemaah yang dimuliakan Allah, lalu kemudian doa Nabi untuk beralih dari arah Masjidil Aqsa ke masjid yang Allah ridhai direspon oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah, Muhammad, telah kami saksikan bahwa engkau menatap ke langit, berbalik pandanganmu mengarah ke langit. Satu harapan dari Nabi supaya Allah Ta'ala menginstruksikan supaya terjadi arah perpindahan, menghadap tidak lagi ke arah Al-Masjidil Aqsa, supaya orang-orang kafir bungkam, supaya orang kafir terdiam, supaya mereka tidak lagi melancarkan komen-komen negatif. Tapi kemudian setelah terjadi perpindahan, kata Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Apa
Apakah komentar miring itu berhenti? Tidak. Memang sesungguhnya kekafiran itu membuat mereka menilai tidak objektif terhadap Islam yang dibawa oleh Rasul. Maka kemudian setelah terjadi perpindahan arah menghadap ke arah Al-Masjidil Haram, dan saat itu Rasulullah mengumumkan kepada umat Islam, kita tidak lagi menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa, tapi kita menghadap ke arah Al-Masjidil Haram. Maka kemudian pada saat itu muncul ucapan miring lagi. Mereka katakan, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang sudah membuat mereka, maksudnya adalah umat Islam, Muhammad dan pengikutnya, apa yang sudah membuat mereka berpaling arah menghadap dari arah sebelumnya ke arah Al-Masjidil Aqsa? Sungguh ini adalah ajaran yang tidak istiqomah. Sungguh ini adalah ajaran yang penuh dengan konsistenan dalam ajarannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul lillahil masyriq wal maghrib, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Maka Allah Maha berhak untuk memerintahkan hambanya menghadap ke arah mana saja. Andai kata Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam mengarah ke arah timur, siap, sami'na wa ata'na. Andai kata Allah mengarahkan menghadap pada waktu salat ke arah barat, siap, sami'na wa ata'na. Kemana arah pun yang disuruh oleh Allah, karena prinsip umat Islam itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan perintah itu, lalu kemudian kami patuhi perintah itu. Untuk apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Karena yang kami harapkan adalah keampunan dari Allah. Karena sesungguhnya jalan kembali itu hanya kepada Allah. Wa ilaikal masir, pada Engkau tempat kembali wahai Allah. Nah, oleh karena itu jemaah muliakan Allah, tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang kafir itu kebaikan dari mereka. Bagaimanapun mereka mampu mempoles kebaikan di hadapan kita, tetap saja apa yang disebut Allah dalam Al-Quran, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wah, sesungguhnya tidak akan pernah ridha al-yahud dan nasara terhadap kamu sampai kemudian kamu mengikuti kebudayaan, sampai kemudian kamu mengikuti millah atau agama yang mereka anut atau agama yang mereka ikut. Oleh karena itu jangan olehkan Allah kita perkuat keimanan kita. Apalagi Nabi SAW sudah banyak berbicara tentang fenomena situasi akhir zaman. Pada hari ini bisa jadi kita berada pada situasi yang disebutkan oleh Nabi. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, hendaklah engkau menggigit akidah itu dengan sekuat-kuatnya supaya akidah itu tidak terlepas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan meridhai kita. Allah Ta'ala melindungi kita, dan Allah Ta'ala menjadikan akhir perjalanan hidup kita sebagai akhir perjalanan yang terbaik. Faqad sadaqallahu al-qail wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.